Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan sebagai pemenuhan tugas mata kuliah fitokimia. Baik, jadi ekstraksi adalah pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan cairan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi juga merupakan proses pemisahan satu atau lebih komponen dari satu campuran homogen menggunakan pelarut cair atau solvent sebagai separating agen. Pemisahan terjadi atas kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam larutan. Berdasarkan bentuk campuran yang diekstraksi, suatu ekstrak dibedakan menjadi ekstraksi padat cair dan ekstraksi cair-cair. Ekstraksi padat cair yaitu zat yang diekstraksi terdapat di dalam campuran yang berbentuk padatan. Ekstraksi jenis ini banyak dilakukan di usaha mengisolasi zat berkhasiat yang terkandung di dalam bahan alam seperti steroid, hormon, antibiotika, dan lipida pada biji-bijian. Sedangkan ekstraksi cair-cair merupakan zat yang diekstraksi terdapat di dalam campuran yang terbentuk cairan. Ekstraksi cair-cair sering juga disebut sebagai ekstraksi pelarut, banyak dilakukan untuk memisahkan zat seperti iot atau logam-logam tertentu dalam larutan air. Berikut ini adalah penjelasan terkait ekstraksi cair-cair. Jadi ekstraksi cair-cair adalah pemisahan yang digunakan untuk mendapatkan senyawa dalam campuran fase cair dengan pelarut cair. Ekstraksi cair-cair adalah suatu teknik dalam suatu larutan, biasanya dalam air dengan suatu pelarut kedua atau biasanya organik yang tidak dapat saling bercampur dan menimbulkan perpindahan satu atau lebih zat solut ke dalam fase yang kedua. Pemisahan yang dapat dilakukan ini bersifat sederhana, cepat, dan mudah. Berikut ini adalah prinsip ekstraksi cair-cair. Prinsip yang digunakan dalam proses ekstraksi cair-cair adalah pada perbedaan koefisien distribusi zat terlarut dalam dua larutan yang berbeda fase dan tidak saling bercampur. Bila suatu zat terlarut didistribusi antara dua larutan yang saling bercampur, berlaku hukum mengenai konsen zat terlarut dalam kedua fase pada kesetimbangan. Peristiwa ekstraksi cair-cair atau disebut ekstraksi saja adalah pemisahan komponen suatu campuran cair dengan mengontakkan pada cairan lain, sehingga disebut juga ekstraksi cair atau ekstraksi pelarut atau solvent extract. Prinsip kerjanya adalah pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan. Pemisahan zat-zat terlarut antara dua cairan yang tidak saling bercampur antara lain menggunakan corong pisah. Ada suatu jenis pemisahan lainnya di mana pada satu fase dapat berulang-ulang dikatakan dengan fase yang lain. Misalnya ekstraksi berulang-ulang satu larutan dalam pelarut air dan pelarut organik. Dalam hal ini digunakan suatu alat yaitu ekstraktor Socleb. Metode Socleb ini merupakan metode ekstraksi dari padatan dengan pelarut cair secara kontinu. Berikutnya prosedur kerja dari ekstraksi cair-cair. Gambar di samping ini merupakan gambar corong pisah yang digunakan untuk memisahkan antara cairan liquid dengan pelarutnya. Jadi contohnya pada prosedur kerja ekstraksi dengan 30 ml kloroform, yaitu yang pertama disiapkan semua alat yang dibutuhkan dan pastikan semua alat dalam keadaan bersih dan kering. Kemudian dipasang statif dan ring untuk proses ekstraksi. Lalu diukur ekstrak teh 30 ml dengan gelas ukur, kemudian masukkan ke dalam corong pisah. Lalu diukur kloroform 30 ml dengan gelas ukur, lalu masukkan ke dalam corong pisah. Kemudian kocok corong sekali keran kocok dibuka untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan. Lakukan pemisahan dan diambil lapisan kloroform. Kemudian amati perubahan pada kloroform. Pada ekstraksi dengan menggunakan corong pisah, dilakukan dengan cara mengukur ekstrak teh sebanyak yang diperlukan, selanjutnya dimasukkan ke dalam corong pisah dan menambahkan dengan kloroform, kemudian mengocoknya selama beberapa menit. Fungsi pengocokan ialah untuk membantu proses pemisahan. Kloroform merupakan pelarut nonpolar yang sering digunakan dalam proses ekstraksi. Tujuan penambahan kloroform sebagai pelarutnya adalah karena kloroform bersifat nonpolar sedangkan ekstrak teh juga bersifat nonpolar karena mengandung kafein yang bersifat nonpolar.
Hal ini terlihat ketika kloroform ditambahkan ke dalam corong pisah dan membentuk dua fase atau tidak bercampur, di mana fase atas adalah ekstrak teh dengan warna kecoklatan dan fase di bawahnya adalah pelarut kloroform dengan warna bening, mendiamkan selama beberapa menit dan mengeluarkan lapisan organik lalu menuangkan lapisan ekstraknya. Berikutnya, kelemahan dan keuntungan dari ekstraksi cair-cair. Kelemahan dan keuntungan dari ekstraksi cair-cair yaitu yang pertama kelemahan. Kelemahan dari ekstraksi ini adalah tidak digunakan untuk zat termolabil serta dapat menimbulkan emulsi pada saat pengocokan yang menyebabkan pemisahan yang tidak jelas antara fase organik dan fase air. Sedangkan keuntungannya adalah dengan pelarut yang sedikit akan dapat diperoleh substansi yang relatif banyak. Berikutnya adalah ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Ekstraksi cair-cair berkesinambungan atau ekstraksi kontinu adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang sama yang dipakai berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Alat ekstraksi kontinu yang paling sering digunakan adalah peranti soklet yang terbuat dari gelas dan digunakan untuk mengambil senyawa baik murni atau dalam campuran secara efisien. Pada prinsipnya, di dalam peralatan tersebut terjadi aliran kontinu atau terus-menerus dari pelarut melalui suatu larutan zat yang akan diekstrak. Pelarut yang membawa zat yang terekstrak akan diuap kemudian didinginkan sehingga dapat digunakan lagi jika pelarut yang lebih segar dapat ditambahkan terus-menerus. Berikutnya adalah prinsip kerja dari sokletasi, yaitu penyaringan yang berulang-ulang sehingga hasil yang didapat sempurna dan pelarut yang digunakan relatif sedikit. Bila penyaringan ini telah selesai, maka pelarutnya diuapkan kembali dan sisanya adalah zat yang tersari. Metode sokletasi menggunakan suatu pelarut yang mudah menguap dan dapat melarutkan senyawa-senyawa organik yang terdapat pada bahan tersebut tetapi tidak melarutkan zat padat yang tidak diinginkan. Metode sokletasi seakan merupakan penggabungan antara metode meserasi dan perkolasi. Jika pada metode permisahan minyak atsiri atau destilasi uap tidak dapat digunakan dengan baik karena presentasi senyawa yang akan digunakan atau yang akan diisolasi cukup kecil atau tidak dapat didapatkan pelarut yang diinginkan untuk maserasi ataupun perkolasi ini, maka cara yang terbaik adalah didapatkan untuk pemisahan ini adalah sokletasi. Berikutnya adalah prosedur kerja. Pada rancangan pertama, pada gambar tersebut, gambar bagian kiri, di mana pelarut organik mempunyai kerapatan lebih rendah dari air. Solut berada di bawah pelarut air dan diekstraksi secara kontinu oleh pelarut organik. Tabung besar berisi kedua pelarut dilengkapi dengan leher kontinu oleh pelarut organik yang menghubungkan dengan labu pelarut yang secara kontinu dipanaskan. Di tengah tabung besar ada corong yang mempunyai pipa ke bawah yang akan menampung hasil kondensasi pelarut yang menguap dan diturunkan ke dasar tabung besar untuk dilepaskan di sana. Pada saat pelarut yang terkondensasi keluar dari dasar tabung, butiran-butiran pelarut akan naik ke atas sambil melarutkan solut atau mengekstraksi solut dan kemudian bergabung dengan yang lainnya. Lapisan pelarut ini akan naik dan jika volumenya sudah cukup akan berpindah secara otomatis ke labu destilasi melalui leher labu. Peristiwa ini disebut satu sirkulasi dalam proses ekstraksi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.